Sobat Cerita BBG, siapa sangka seorang ibu yang pandai bernyanyi dan bermain biola, justru menjadi salah satu legenda kriminal paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Inilah kisah Arizona Donni Clark, atau yang lebih dikenal sebagai Ma Barker. Ia bukan hanya seorang ibu, tapi juga dituduh sebagai otak di balik geng Barker Karpis yang meneror wilayah Midwest pada era depresi besar. Bagaimana seorang ibu bisa mendidik keempat putranya menjadi penjahat paling dicari? Sobat Cerita BBG, mari kita telusuri perjalanannya. Lahir pada tahun 1873 di Missouri, masa kecil Ma Barker sebenarnya terbilang biasa saja. Ia dibesarkan dalam keluarga pegunungan Ozark yang taat beragama. Tapi di balik citra gadis biasa, ada satu hal yang membedakannya, kekagumannya pada penjahat legendaris Jesse James. Konon, ia pernah melihat sang penjahat melintasi kampung halamannya, dan momen itulah yang menanamkan benih pemberontakan dalam dirinya. Ia bosan dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Pada tahun 1892, di usianya yang ke-19, Arizona menikah dengan George Barker, seorang buruh tani yang hidup pas-pasan. Mereka dikaruniai 4 putra, Herman, Lloyd, Arthur atau Doug, dan si bungsu kesayangan, Fred. Keluarga ini hidup dalam kemiskinan yang parah, sering berpindah-pindah dari Missouri ke Oklahoma untuk mencari pekerjaan. Ma Barker sangat membenci kemiskinan dan juga menentang pendidikan formal. Akibatnya, keempat putranya, yang kelak dikenal sebagai Bloody Barkers, tumbuh besar tanpa bisa membaca dan menulis. Kefrustrasian terhadap kemiskinan inilah yang mengubah segalanya. Ma Barker mulai melihat jalan pintas menuju kekayaan, kejahatan. Ia tidak hanya membiarkan, tapi juga secara aktif mendorong anak-anaknya untuk mencuri. Sejak remaja, ketika mereka tertangkap karena pencurian kecil, Ma selalu ada di garis depan. Ia akan menangis di depan polisi dan hakim, memainkan peran sebagai ibu yang patah hati, demi membebaskan anak-anaknya. Ia tidak pernah menghukum mereka, malah seolah memberi restu. Ia membela setiap tindakan kriminal mereka tanpa syarat. Suaminya, George, yang tidak setuju dengan gaya hidup ini, akhirnya kehilangan kendali atas anak-anaknya. Merasa tak punya kuasa dan muak dengan perilaku kriminal keluarganya, ia pun meninggalkan mereka pada tahun ke-1927. Sejak saat itu, Ma Barker menjadi satu-satunya figur otoritas bagi putra-putranya, sepenuhnya mendedikasikan hidupnya untuk mendukung karir kriminal mereka. Ia mengatur tempat persembunyian, mencuci uang hasil kejahatan, dan merawat mereka layaknya seorang manajer. Geng Barker Karpis pun lahir, melakukan serangkaian perampokan bank dan penculikan yang brutal. Namun, setiap kejahatan pasti ada akhirnya. Puncak kisah Ma Barker terjadi pada 16 Januari tahun 1935. FBI yang dipimpin oleh J. Edgar Hoover yang legendaris, mengepung tempat persembunyiannya di Florida. Setelah baku tembak sengit selama 4 jam, Ma Barker ditemukan tewas bersama putra kesayangannya, Fred. FBI menggambarkannya sebagai otak kriminal paling kejam dan berbahaya, seorang ibu yang merencanakan setiap detail kejahatan gengnya. Namun, banyak sejarawan modern meragukan klaim ini. Mereka berpendapat bahwa peran Ma Barker sebenarnya lebih sebagai pelindung dan fasilitator. Ia mungkin tidak merancang perampokan secara teknis, tapi ia adalah kekuatan emosional di balik geng tersebut. Seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk anak-anaknya, bahkan jika itu berarti menuntun mereka ke jalan kehancuran. Apakah dia seorang dalang jenius atau hanya seorang ibu yang salah arah? Satu hal yang pasti, kisah Ma Barker menjadi pengingat kelam tentang bagaimana cinta seorang ibu, jika disalurkan dengan cara yang salah, bisa menciptakan monster. Terima kasih sudah menonton kisah kelam Ma Barker dan keluarga kriminalnya. Jangan lupa follow Cerita BBG untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.